Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, saya mau cerita pengalaman mistis yang dialami kakak saya. Terjadi pada tahun 2007 atau 2008. Waktu itu kakak saya kelas 4 SD dan saya waktu itu masih kelas 2 SD. Kakak saya cowok. Jadi dulu itu anak-anak di lingkungan saya tiap hari main di kebun dekat sawah. Kebunnya milik Pak D saya. Kebunnya nggak ditanami apa-apa, cuma ada bambu di sekitar kebun itu sama beberapa pohon mangga dan ketepeng. Banyak anak-anak sering main di sana karena di sana tuh adem banget. Jadi tiap pulang sekolah sampai sore saya sering diajak kakak saya main di sana, ketemu teman-temannya. Entah main apa saja. Dulu kan permainan tradisional masih banyak. Nah, setelah kejadian ini terjadi, saya baru tahu kalau tiap hari kakak saya tuh main di sana. Walaupun nggak ada temennya, jadi dia sering sendirian di sana. Sampai kejadian gini. Sore-sore hampir maghrib ya, kakak saya pulang ke rumah dan bilang kalau dia nggak enak badan. Dan pas dicek ibu saya, memang badannya agak hangat. Terus disuruh mandilah, makan terus minum obat. Sampai sekitar malam-malam jam 11, badan kakak saya jadi tambah panas dan menggigau gitu. Seperti orang sakit yang menggigau demam. Akhirnya dikompreslah sama ibu. Kemudian sambil ngantuk, ibu saya dengar suara seorang anak kecil bilang gini, Hadi, yuk dolan. Artinya, Hadi, ayo main. Hadi nama kakak saya. Langsung ibu panggil bapak saya yang waktu itu lagi ngerokok di ruang tamu. Saya waktu itu masih tidur di samping kakak saya. Pak E, ono sing ngundang-ngundang ki sopo? Artinya, Pak, ada yang manggil-manggil tuh siapa? Bapak datang dan bilang, gak ada yang manggil tuh. Terus bapak ikut duduk sama ibu. Berapa menit kemudian, kedengaran lagi tuh suaranya. Suaranya berasal dari luar kamar. Langsung bapak bilang kalau ini gak benar. Soalnya pintu kan udah ditutup semua. Dan jam 11 malam, siapa sih anak yang gitu sampai tiba-tiba mereka lihat ada bayangan anak kecil lewat. Dan bapak bilang dong buat nengokin. Lalu terus bapak izin sama ibu saya buat ngelilingin rumah, buat ngecek. Bapak saya kalau ngelilingin rumah gitu suka bawa celurit atau arit buat jaga-jaga. Beberapa saat kemudian, ibu masih jagain kakak saya. Dan tiba-tiba ada sosok anak kecil mirip banget sama kakak saya. Mirip persis mukanya, kata ibu saya. Bedanya cuma dia bawa ketapel. Dia berdiri di depan tempat tidur dan bilang, yuk dolan. Ibu saya langsung teriak, Allahu Akbar, sambil pegang anak itu. Ngusir dengan bacaan Al-Quran yang dihafal. Saya waktu itu ikut kebangun karena teriakan ibu. Terus bapak datang dan
udah nggak ada siapa-siapa. Terus kita disuruh pindah tidurnya ke depan TV. Depan TV, di kasur di depan TV. Kakak saya masih menggigau, masih dikompres sama ibu saya, dan didoain juga sama bapak saya. Kemudian bapak jagain kita tidur sampai pagi. Saya juga ikut tidur karena saya juga ngantuk. Anak kecil waktu itu kan, saya kebangun sebentar doang. Pagi-paginya kakak saya udah sehat, udah nggak panas sama sekali. Siang-siangnya ibu saya ceritain apa yang terjadi semalam, dan kakak baru bilang kalau dia sering sendirian main di kebun dekat sawah. Kata ibu, memang di kebun dekat sawah itu memang banyak hantunya. Hantu itu bisa jadi Pelise Uus, artinya setannya Uus. Memang terkenal sih setannya Uus. Uus nama anak di lingkungan saya, tapi dia punya hantu yang bisa menyerupai dia. Beberapa bulan kemudian juga kejadian, Mbak Yu saya, sepupu saya, dia umurnya sekitar 30 tahunan, dia dilihatin bayi bajang di pohon bambu dekat sawah itu, kebun dekat sawah itu. Waktu habis subuh, pas dia mau ke sawah lewat situ. Ada lagi yang paling terkenal di daerah situ, di daerah sawahnya kan ada saluran air, saluran irigasi yang terletak di tengah-tengah sawah. Nah, di sana katanya sering kelihatan hantu mata piring atau mata sebesar piring, sama keluntungan peringis juga ada. Jadi gitu pengalaman kakak saya. Kalau pengalaman saya sih cuma pernah dilihatin pocong waktu pulang ngaji sendirian. Saya juga punya cerita dari teman saya yang lumayan serem. Lain waktu saya ceritain lagi. Terima kasih udah dengerin. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.